1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cepi Farid Hikmat. Sahabat, Ketua MK Anwar Usman tadi telah memutuskan sebuah perkara di dalam sidang pleno pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023 mengadili dan juga menolak gugatan permohonan yang seluruhnya. Di gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat pada hari Senin, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa yang meminta minimal usia capres dan juga cawapres diturunkan dari awalnya usia 40 tahun menjadi 35 tahun. Konstitusi yang bersyarat 35 tahun inkonstitusional bersyarat. Tapi MK memberikan sebuah klausul sepanjang capres atau cawapres telah menjabat sebagai penyelenggara negara, setiap warga negara yang berusia di bawah 40 tahun bisa maju sebagai capres ataupun cawapres selama memiliki sebuah pengalaman sebagai kepala daerah atau sebagai penyelenggara negara. Nah, tentu saja keputusan ini membuat peluang bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ini semakin lebar untuk maju ke cawapres, putra sulung daripada Presiden Joko Widodo ini yang usianya baru 36 tahun tapi tetap dengan keputusan ini mendapatkan sebuah karpet merah. Nah, para hakim MK ini menelusuri Undang-Undang Dasar 45 secara original yang disusun oleh para pendiri bangsa memang tidak mengatur katanya soal batas usia capres ataupun cawapres. Di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selama tahun 1999 sampai 2002, fraksi di MPR menyatakan persoalan masalah batasan usia capres dan cawapres ini tidak ada patokan yang ideal sehingga bisa diatur sesuai dengan kepentingan zaman. Nah, batas usia capres dan cawapres ini pada prinsipnya adalah sebuah open legal policy yang menjadi sebuah kewenangan pembuat undang-undang, yaitu DPR, bukan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah yang menjadi sebuah kerancuan. Seharusnya MK ini mampu menjaga sebuah marwah dan dapat melaksanakan kewenangan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi capres dengan cawapres bukan soal usia semata, tapi lebih dari itu tentang kepatutan, tentang kepentingan bangsa yang lebih besar daripada itu semua. Bukan tentang pribadi orang, bukan tentang dinasti, dan juga bukan hanya kepentingan kelompok, oligarki, dan juga apapun itu. Nah, disinilah MK harus mampu
menempatkan sebuah kepentingan bangsa di atas segala-galanya dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dalam memutuskan sebuah gugatan usia capres dan juga cawapres, karena sesungguhnya penentu usia capres dan juga cawapres semuanya ini menjadikan sebuah kewenangan legislatif di DPR, bukan MK. Sahabat, usia orang ini tidak ada yang tahu. Jika di dalam perjalanan presiden meninggal saat masih menjalankan tugas sebagai kepala negara, disinilah peran wakil presiden harus tampil untuk bisa menopang 278 juta jiwa. Inilah salah satu yang harus kita pikirkan. Inilah salah satu yang harus kita berpikir secara matang. Jadi sekali lagi, pembuat undang-undang adalah legislatif, bukan MK. Begitu ya, artinya boleh. Karena apa? Karena putusan MK itu bersifat final. Artinya dia bisa membuat ketentuan lain dari yang ada di undang-undang yang prinsipnya itu mencoret, sebenarnya bukan membuat. Ada yang mengatakan pembolehan itu norma baru. Ya memang bagi banyak orang, bagi ilmu itu norma baru. Tetapi ketentuan undang-undang dasar setiap putusan MK itu sudah bersifat final. Iya, kalau saya sih khawatir sekali ya kalau melihat bahwa MK ini kan dari sebelum putusan nih udah diolok-olok betul. Dibikin meme-nya, dibikin lagunya lah, segala macam tuh di media sosial banyak banget. Jadi putusan hari ini yang ketiga nih, yang putusan perkara nomor 90 mengkonfirmasi olok-olok itu. Nah, jadi menurut saya ada dua dampak. Yang pertama tuh terhadap MK-nya sendiri, yang menurut saya legitimasinya akan semakin turun karena jadi mengkonfirmasi bahwa ternyata ada kaitan antara memang benturan kepentingannya nyata gitu ya, antara ketua MK dengan satu-satunya orang di bawah usia 40 yang namanya beredar, yaitu Gibran. Terus yang keduanya dalam konteks demokrasi Indonesia secara lebih umum, menurut saya sih jadinya ada penggunaan lembaga yudikatif untuk membentuk politik dinasti. Nah, buat saya itu udah titik balik regresi demokrasi yang luar biasa besar. Bahkan kalah tuh Orde Baru. Jadi ini lebih parah ketimbang yang sudah pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Putusan MK ini harus dilihat dari satu rangkaian desain besar, ya, grand design, ya. Itu ada upaya pelanggengan kekuasaan di sini. Dari mulai narasi besarnya adalah penundaan pemilu, terus kemudian mencoba untuk mengutak-atik konstitusi dengan 3 periode, ya. Kemudian ketika itu ditolak oleh masyarakat, kemudian muncullah skenario berikut, yaitu menggunakan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dipelesetkan oleh masyarakat menjadi Mahkamah Keluarga. Nah, satu hal yang menjadi warning buat kita saat ini, buat bangsa ini, ya, terlepas MK sudah memberikan jalannya, membuat satu norma baru di situ. Tetapi yang harus ditangkap adalah suasana kebatinan rakyat hari ini. Tidak menghendaki 3 periode dan tidak menghendaki politik dinasti. Kok bisa tiba-tiba konflik kepentingan dilanggengkan? Kok bisa tiba-tiba konsistensi open legal policy tiba-tiba berubah? Kok bisa tiba-tiba yang awalnya konsisten menolak pengalaman itu tiba-tiba berubah di sini? Dan kalau dibaca, saya mengatakan gitu ya, 4 dissenting opinion itu lebih banyak kemarahan yang memperlihatkan bahwa putusan ini merusak wajah Mahkamah Konstitusi sendiri. Coba dibaca dissentingnya Saldi, itu bahkan mengatakan dengan jelas putusan ini itu mempertaruhkan marwah MK. Bahkan di terakhir dia kutip kata-kata quo vadis MK dengan kejadian seperti ini. Ini memperlihatkan betapa MK sebenarnya bermain-main. Nah, kalau baca lagi dissenting opinionnya Wahidudin Adams, dia menceritakan bahwa dari sini kelihatan sebenarnya permohonan ini berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman di hadapan politik. Tapi yang lebih masuk akal untuk kita lihat yaitu publik yang nggak peduli lagi kan
publik bahkan makin merasa bahwa itu yang diputuskan kemarin itu ada keinginan personal dari seorang yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuman itu, dengan kata lain, orang menganggap bahwa semua yang masih mendukung Presiden itu sebetulnya udah kehilangan akal sehatnya tuh. Jadi Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan watak dia yang sesungguhnya, yaitu arogan dan memaksakan kehendak. Tinggal kita tunggu apakah Megawati yang seperti yang kita minta selalu mampu nggak untuk menegur secara keras dengan mencabut kartu anggotanya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Cepi Paridikma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.